Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video penjelasan untuk materi bab pertama tentang hak asasi manusia atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi ini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari saya. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua bisa menerimanya dengan baik. Jika memang ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan, bisa melalui Japri atau bisa di grup ya, monggo. Oke. Jadi tadi itu sudah ada penjelasan dari saya yang ini yang kalian catat. Sudah ada dari saya yang kalian catat tadi. Nah, itu akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah gambaran atau peta konsep dari bab 1 yang materi sub yang pertama yang A. Nah, di situ hak asasi manusia sudah Ibu jelaskan bahwa bersifat universal. Nah, ada yang tahu nggak kalau maksudnya apa sih bersifat universal itu seperti apa bentuknya, seperti apa gambarannya. Nah, ada yang paham? Insya Allah itu sudah Ibu jelaskan waktu di kelas 2 itu sudah ada hak asasi manusia. Silahkan untuk penjelasannya bisa dicatat sendiri dulu di bukunya, nanti akan Ibu jelaskan di akhir dari video ini gitu ya, gampang kok itu. Terus hak asasi manusia di situ Ibu sebutkan bahwa karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda setiap negara. Faktornya karena ideologi, kebudayaan, dan nilai khas negara tersebut. Nah, jadi di sini maksudnya dalam penegakan hak asasi manusia itu setiap negaranya berbeda karena berbagai faktor. Salah satunya karena ideologinya yang memakai itu berbeda, terus masalah kebudayaan dan juga nilai khas dari negara tersebut. Maksudnya nilai khas itu ya adalah nilai-nilai yang diterapkan di suatu negara tersebut. Misalnya nih, Indonesia memakai ideologi Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu kan terdapat nilai-nilai dasar yang bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalnya ideologi dalam suatu negara itu bukan Pancasila, otomatis nilai khasnya dalam suatu negara itu juga berbeda, ya kan? Karena di dalam Pancasila itu sangat mengutamakan nilai-nilai nilai-nilai atau mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan tersebut itulah yang dijadikan patokan untuk semua masyarakat Indonesia bisa lebih menghargai hak-hak dan kewajiban orang lain. Karena memang kita di negara kita Indonesia ini yang sangat dominan atau mungkin ciri khas dari suatu negara kita adalah kebinekaan atau keberagaman. Nah, itu mengakibatkan kita perlu yang namanya toleransi. Toleransi itu kan berarti menghargai apa sih hak orang lain, karena memang di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah dijelaskan hak-hak apa saja di pasal 20, ya itu dicari 20 berapa ya. Jadi ada pasalnya yang khusus mengenai hak asasi manusia dari A sampai ya itu nanti silakan dicari dulu. Jadi seperti itu. Jadi makanya kenapa jika negara lain itu tidak memakai ideologi Pancasila atau berbeda dengan kita, otomatis cara menghargai orang lain itu juga berbeda. Jadi makanya kenapa dalam suatu negara itu terdapat yang namanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin kalau di Indonesia itu mungkin bisa saja terjadi, tapi mungkin akan berpeluangnya tuh akan sangat rendah, berbeda gitu ya, berbeda lah. Karena memang kita memakai ideologi yang namanya kemanusiaan. Kayak sikap sosial itu harus sangat tinggi, itu harus sangat dihargai. Makanya kenapa nggak bisa tuh semua negara caranya untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia itu nggak bisa sama, berbeda. Jadi sesuai dengan negaranya tersebut. Kalau memang kita ada yang namanya Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu memang khusus untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia atau mungkin bertugas untuk juga mensosialisasi gimana sih
atau mengedukasi masyarakat bagaimana cara kita supaya bisa berpartisipasi melakukan sebuah tindakan untuk bisa membantu orang lain, menghargai hak-haknya dia, menghargai kewajibannya dia, seperti itu. Nah, lalu hak dan kewajiban itu sangatlah tidak bisa dipisahkan. Jadi itu kayak saudara kembar seperti itu. Dia selalu harus memang saling berdampingan. Tidak bisa salah satu saja. Misalnya masyarakat Indonesia hanya mau haknya doang, tapi nggak mau melakukan kewajibannya. Nah, seperti itu kan nggak bisa ya. Jadi butuh yang namanya kedua. Butuh keduanya agar bisa tercipta yang namanya apa yang kita inginkan di dalam Pancasila kita. Seperti itu. Nah, apa saja sih nilai-nilai di Pancasila yang bisa banget kita terapkan? Nah, nilai-nilai dasarnya itu sangat banyak sekali, dari mulai ketuhanannya, dari mulai kemanusiaannya. Nilai kemanusiaan seperti apa? Misalnya kalau nilai agama itu seperti apa? Misalnya saling menghargai saat orang lain beribadah, atau mungkin kalian punya teman yang mungkin non muslim atau mungkin seperti apa agama lain. Nah, itu saling menghargai, saling bisa mensupport, karena memang di Indonesia ini keberagaman, tidak bisa kita hanya memikirkan satu agama saja, seperti itu. Nah, Indonesia itu memakai ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila, ideologi itu sebenarnya apa sih? Mungkin nanti kalian lupa atau mungkin tidak ingat, sama aja. Nah, ideologi itu merupakan sebuah cita-cita, sebuah tujuan, dan juga nilai-nilai yang baik yang ada di dalamnya. Jadi ideologi yang dipakai di dalam negara kita adalah ideologi Pancasila. Nah, di dalamnya itu mempunyai yang namanya cita-cita dan juga tujuan dalam negara kita. Gak mungkin ya dalam suatu negara tidak ada tujuannya, tidak ada cita-citanya. Ya kayak ini hidup mau dibawa kemana gitu, kalau nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan. Jadi makanya negara kita pun juga punya tujuan, sudah punya haluan, ingin arahnya itu mau kemana, tujuannya seperti apa, nah pengennya tuh seperti apa. Jadi di Pancasila itu yang diharapkan atau tonggaknya itu adalah keadilan untuk semua kalangan masyarakat, bukan hanya yang ada atau berada di perkotaan saja, tetapi sampai pada pelosok-pelosok dari negara Indonesia kita atau daerah-daerah pelosok di Indonesia. Jadi butuh yang namanya pemerataan, ya kan? Jadi walaupun adil itu bukan berarti harus sama, harus rata, itu enggak seperti itu. Jadi adil itu maksudnya adalah gimana kita bisa antara kebutuhan, misalnya kebutuhan yang ada di daerah sini itu bisa dicukupi oleh suatu negara. Nah, itu berarti juga termasuk adil. Jadi nggak perlu harus misalnya di kota ini ada flyover gitu atau jembatan gantung. Nah, kenapa di daerah-daerah pedalaman tuh enggak? Nah, nggak harus sama seperti itu, karena dilihat lagi kondisi geografisnya. Kalau memang tidak memungkinkan dibangun seperti itu, ya mending carilah infrastruktur yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dibutuhkan di daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut membutuhkan yang namanya mungkin dibutuhkan seperti inovasi untuk merubah daerahnya supaya jadi jauh lebih baik. Maksudnya misalnya dalam daerah tersebut kok ada wisata alam yang baik, yang bagus, tapi tidak dikelola dengan baik di dalam daerah tersebut. Nah, pemerintah juga supaya bisa inovatif gimana caranya supaya daerah tersebut bisa dikelola tuh pariwisatanya, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan ekonomi masyarakat sekitar juga bisa meningkat. Jadi sesuai lagi daerahnya masing-masing. Jadi jangan disamaratakan. Adil itu nggak harus sama rata kok. Jadi adil itu bisa juga disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan. Nah, itu sama saja seperti adil, seperti itu. Nah, lalu dalam nilai-nilai Pancasila itu ada 3 macam. Jadi Ibu sebutkan di situ ada nilai ideal, ada nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, apa sih nilai ideal? Jadi nilai ideal itu adalah hakikat kelima sila dari Pancasila tersebut. Hakikat itu seperti apa maksudnya? Nah, hakikat itu adalah
gimana sih maksudnya poin-poin dari nilai-nilai Pancasila itu, hakikatnya itu misalnya seperti apa yang ada di dalam nilai-nilai di Pancasila tersebut. Nah, kita harus paham karena masyarakat mungkin lebih mengetahui, lebih hafal isi dari Pancasila tersebut tapi tidak bisa menerapkannya atau tidak bisa mengerti secara baik mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari Pancasila. Nah, hakikatnya itu dia lebih pada nilai dasarnya, atau maksudnya apa sih nilai-nilai dasar dari ketuhanan tuh seperti apa bentuknya. Nah, seperti itu, kayak lebih pada teorinya lah ya. Kalau nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, jadi di situ di bawahnya kan tadi ada disebutkan yang Ibu Bundari di bawah itu adalah ketentuan konstitusional. Jadi penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila itu biasanya dalam bentuk undang-undang dasar, maksudnya adalah peraturan-peraturan konstitusi. Misalnya ada peraturan daerah, ada undang-undang dasar. Jadi lebih kepada hukum dibuat. Misalnya ada tentang undang-undang atau ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah, seperti itu, dia lebih kepada bentuknya itu adalah peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan hukum yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar supaya juga kehidupannya itu bisa apa yang diharapkan, seperti itu. Misalnya yang diharapkan tuh dalam nilai-nilai Pancasila misalnya keadilan, berarti dalam membuat peraturan perundang-undangan itu juga harus mengedepankan yang namanya nilai-nilai dasar keadilan tersebut. Gimana masyarakat dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi itu supaya bisa, pendidikan itu supaya bisa adil. Misalnya adilnya seperti apa? Misalnya di daerah-daerah terpencil butuh yang namanya pendidikan. Anak-anak di sana masih banyak yang putus sekolah atau masih di sana itu kurang dalam mengenai pengetahuannya, atau fasilitas di sekolah mereka di pedalaman itu masih kurang. Nah, maka pemerintah itu juga supaya bisa membantu sekolah tersebut, entah memberikan bantuan bosda atau mungkin kayak bantuan dana atau fasilitas yang dibutuhkan. Nah, itu sama saja juga seperti keadilan. Misalnya juga masalah ekonomi, misalnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan pekerjaan. Nah, berarti kan gimana caranya pemerintah untuk bisa melatih masyarakatnya supaya entah dibikinkan sebuah misalnya contohnya seperti kayak pelatihan kerja, supaya juga masyarakatnya itu bisa berkualitas. Jadi kalau misalnya mereka juga mempunyai skill yang baik, pengetahuan yang baik, otomatis mereka bisa juga mempunyai ide inovasi untuk bisa entah membangun bisnis sendiri. Nah, nanti kan itu otomatis ekonominya mereka juga bisa meningkat. Atau mungkin kalau mereka punya skill-skill yang baik di IT, nah kan dibutuhkan banget nih di zaman sekarang. Nah, itu juga bakalan berguna, entah mereka akan melamar di perusahaan-perusahaan atau ingin membangun usahanya mereka sendiri. Nah, itu kan sangat-sangat bermanfaat seperti itu. Terus ada nilai praksis. Nah, nilai praksis itu adalah realisasi nilai-nilai dari instrumental tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nilai ideal itu lebih kepada pengetahuan dari apa sih sesungguhnya nilai-nilai dalam Pancasila. Terus kalau instrumental itu adalah menjabarkan lagi. Jadi yang sebenarnya nilai-nilai dasar dari Pancasila itu penjabarannya seperti apa, dalam sila pertama, sila kedua, 3, 4, dan 5 itu seperti apa. Nah, itu penjelasannya lebih rentet, lebih banyak. Dan di praksis adalah bentuk tindakan atau bentuk wujud nyatanya apa yang perlu masyarakat lakukan. Jadi apa nih, misalnya masyarakat nih perlu mewujudkan tingkah laku yang seperti apa agar hak asasi manusia di Indonesia juga bisa lebih dihargai, lebih dihormati gitu sama yang lainnya. Jadi masyarakat tuh bisa mewujudkan dari hak-hak dan juga kewajiban yang harusnya mereka lakukan sebagai warga negara.
seperti itu. Jadi realisasi dari bentuk-bentuk wujud apa yang diinginkan dalam suatu negara, seperti itu. Terus ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga. Jadi hak dan juga kewajiban tadi itu kan sangatlah berbeda gitu. Ada yang namanya perbedaan. Misalnya hak itu dijalankannya seperti apa? Maksudnya hak yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah cuman hanya menghargai hak orang lain saja, tapi gimana sih caranya, gimana sih wujud nyatanya, apa sih tindakan yang perlu dilakukan? Nah, itu kan kita harus memahami dengan baik agar juga hak-hak di negara kita atau masyarakat bisa benar-benar terpenuhi. Karena memang di luar sana sebenarnya kita tidak sadar bahwa hak kita itu sebenarnya lagi dalam keadaan tidak terpenuhi, itu kadang kita nggak sadar. Misalnya hak kita harusnya, misalnya aja kalian bisa berhak untuk mendapatkan, misalnya yang baru-baru itu kemarin ada di wilayah di negara kita juga. Jadi harusnya pendidikan itu di jenjang SMA biasanya di umur berapa sih? Umur 15 atau 16 tahun tuh harusnya sudah boleh masuk untuk SMA gitu ya kan. Tapi di daerah tersebut ternyata tidak diperbolehkan. Jadi mereka lebih mengutamakan umur sekitar 20-an atau 19 gitu yang putus sekolah. Nah, otomatis anak-anak yang baru lulus dari SMP terus mau masuk ke SMA jadi tidak bisa. Nah, itu juga termasuk sebenarnya hak anak tersebut jadinya tidak terpenuhi, karena hak anak tersebut bisa untuk memilih sekolah yang dia inginkan. Kalau memang pengetahuan dan memang skillnya mampu, otaknya mampu untuk masuk ke sekolah tersebut, tapi hanya karena permasalahan umur, hak mereka jadi tidak terpenuhi. Jadi mereka malah putus sekolah. Nah, itu kan sebuah kebijakan yang perlu kita kritisi, perlu kita cermati, bahwa dengan adanya kebijakan tersebut apakah malah menjadikan orang lain itu jadi jauh lebih baik atau malah merugikan dari pihak-pihak yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya di lingkungan kita sehari-hari itu juga banyak sekali sih mengenai hak-hak dari diri kita sendiri, karena memang hak itu lingkupnya sangat luas. Dari mulai kita sebelum lahir di dunia itu pun sudah mempunyai hak untuk apa? Minimal untuk hidup. Jadi kalau misalnya orang tua kalian, mungkin ada orang-orang tua di sana yang masih dalam keadaan hamil gitu ya kan, tapi ternyata kok anak-anaknya digugurkan dan lain sebagainya. Nah, itu juga berarti dia menghilangkan hak dari anaknya tersebut untuk bisa hidup. Nah, kalau kewajibannya dari orang tua